Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mr. Romel, and good evening, my friends. We are from Group 5, consists of Dini Riswardiningsih, Irma, Sinda, Nurfri, and myself, Ida. We are from Group 5. The topic is Senggel Bacok di Priuk. The first presenter will deliver by Dini Riswardiningsih. For Miss Dini, time is yours. Ya, oke, thank you, Bu Ida. Ya, untuk yang kalimat pertama di sini dalam bahasa Indonesia, jadi setelah mobil kita lewat juga aman. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di videonya, to make sure a safe passage for the convoy. Menurut saya di sini ada sedikit problem dalam masalah grammarnya, karena bagi saya kalau setelah itu biasa digunakannya adalah tensesnya present perfect. Jadi suggestion dari saya adalah so our truck has passed safely. Kemudian di kalimat kedua, terus kalau disamperin bajing loncat, nanganinnya gimana bang? Anak sini juga. Nah di sini si pewawancaranya seolah-olah menanyakan gimana sih cara menanganinya, padahal mereka orangnya kenal juga sih. Nah, diartikan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah what happens if they stop you in the middle of the road? How do you deal with them? What if you know them too? Nah, di sini kalau memang menggunakan kalimat conditional if yang saya tahu di sini kita menggunakannya pemilihan kata yang tepat adalah what would you do if bajing loncat stop you in the middle of the road? How do you deal with them? What if you know them too? Nah, di sini untuk pemilihan kata saya ada perubahan dari yang what happens menjadi what would you do, dan dari segi gramatikalnya pun di sini saya merubahnya menjadi conditional if type 2, dan juga saya menggunakan tetap mempertahankan kata bajing loncat yang mungkin orang native belum paham tentang kata bajing loncat itu, jadi tetap saya pertahankan di sini supaya mereka tahu bahwa di Indonesia ini ada loh kata bajing loncat, ya, yang artinya adalah ya semacam thief, itu semacam ya perampok lah istilahnya. Kemudian di kalimat yang ketiga ada walaupun pengawal juga punya peri kemanusiaan, tanpa dia nggak akan ada pengawal. Nah, diartikan dalam bahasa Inggrisnya mereka not too hard, tough. We still have our humanity. After all, we'd be out of the job without them. Nah, di sini kata not too hard, tough ini terasa kurang pas jadi pemilihan katanya. Jadi ada masalah di dalam leksikalnya. Saya menggantikan saatnya adalah even though we are a dog, we still have humanity, although just a dog. After all, we'd be out of the job without them. Kemudian di bagian yang keempat, sebenarnya asal ngomong beres ya bang. Ya intinya sih semua kalau ada kue pengen bagi-bagi. Ini kalimat di sini adalah dari dua orang. Yang pertama yang wawancaranya mengatakan sebenarnya asal ngomong beres ya. Kemudian si abangnya menjawab, iya intinya sih semua kalau ada kue pengen bagi-bagi. Dan di sini diartikannya ke dalam bahasa Inggris adalah so all you have to do is make a deal with them, right? Make a deal, berarti intinya ada komunikasi. Yang penting adalah komunikasi di sini. Kemudian that's the thing, the point. Everyone wants all the piece of the pie. Di sini saya sarankan atau suggestionnya adalah so all you have to do is make a deal with them. That's the point. Itu intinya that's the point, diganti kata thing-nya, berarti ada masalah di dalam leksikal pemilihan katanya. Kemudian everyone wants a piece of the pie, ini adalah semua orang ya intinya pengen kecepatan lah kalau ada bagi-bagi di sini pengertiannya. Jadi mungkin kalau orang tidak paham everyone wants a piece of the pie dari konteks yang mereka sedang bicarakan ini maksudnya apa gitu. Jadi yang tahu paham ya sebetulnya konteksnya adalah
di antara mereka ya kalau yang satu punya dapat uang atau dapat apa ya, ininya sih semuanya kecepatan lah kebagian. Ya oke, next ini Sinda kalimat kelima. Ya, untuk di kalimat kelima di sini sebenarnya Priok ini makmur, nggak miskin loh, kata si abangnya. Di sini dia mengatakannya di dalam videonya, Priok is a terrace area far from poor. Nah, di sini menurut saya suggestion-nya karena ada kata sebenarnya saya memasukkannya actually Priok is a prosperous area, not poor area. Dari segi pemilihan katanya saja, leksikal. Kemudian bagian ke-6, makannya keju. Tiba-tiba si abangnya mengatakan itu, makannya keju. Dan diartikan di dalam bahasa Inggrisnya adalah so rich we eat cheese. Di sini konteksnya adalah si abangnya itu ingin menunjukkan bahwa orang Priok itu nggak miskin-miskin amat, kita aja mampu kok makannya keju. Itu maksudnya dengan makan keju itu menunjukkan bahwa kita tuh kaya gitu ya. Makanya dia mengatakan tiba-tiba muncul ada kata rich di sini. Padahal di dalam bahasa Indonesia nggak ada dia mengatakan kaya, tapi makanya keju. Kemudian diterjemahkannya so rich we eat cheese. Nah sebenarnya bisa aja kita hanya mengatakan we eat cheese. Jadi ada di dalam kurung showing rich, menunjukkan bahwa dengan makan keju itu mereka menunjukkan kekayaan, bahwa mereka kaya, gitu ya. Jadi dia dalam masalah leksikal dan masalah kontekstual. Kalau yang paham berarti tahu makan keju itu menunjukkan kayak mereka. Kemudian di bagian kalimat yang ke-7, di sini kalimatnya berbeda dari Doms dan Iwan. Yusron kelihatan lebih seperti seorang intelektual ketimbang jagoan. Itu kalimatnya. Dan di dalam bahasa Inggrisnya diartikan unlike Doms dan Iwan, Yusron strikes me as less local smart and more a friendly intellectual. Nah, di sini ada di bagian kalimat yang terakhirnya itu tidak diterjemahkan oleh si translator yang di videonya. Di sini saya memberikan suggestion adalah menjadi unlike Doms dan Iwan, Yusron strikes me as less local smart and more a friendly intellectual rather than to whiz. Jadi kata ketimbang, kalimat ketimbang jagoan itu saya tambahkan jadi rather than to whiz. Jadi permasalahan sini adalah leksikal. Ya, demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada Ibu Ida. Silakan, Ibu Ida. Thank you for Miss Dini. For the next presenter is myself, Ida. Okay, actually I find more than 15 difficulties, 15 problems, but for now I only have 15. For the first, in Indonesian, karena kita udah kenal dengan preman-preman di sana, English translation-nya, we have done it many times. So we are familiar with the local thieves and troublemakers. The suggestion is, we have done it many times. So we are familiar with the local thugs. So the troublemaker or preman is translated into thugs. And the problem is lexical. And then the second, boleh tahu nggak Bang, misalkan sama jasa kayak itu. The translation is, can you tell me, say, if a company wishes to retain your service? The suggestion is, may I know, let's say, if a company needs to retain your service. The problem is the same, lexical. And the next, perempuan masuk sini sendirian, nyasar, perkosa. If a woman was all alone and got lost, she would be raped. We know that the sentence is using a clause type 2. So the suggestion is, if a woman were all alone and got lost, she would be raped. The problem is grammatical. And next, bekerja sama dengan aparat, translated into with law enforcement. The suggestion is cooperate with the authorities. The problem the same, lexical. Okay, next. Okay, number 5. Walaupun punya mata sipit, mengacu kepada aset yang dijaga Iwan Kaca, is translated into even if they belong to the yellow skin. The suggestion is even if they belong to slanted eyes. The problem is lexical. And next, untuk mendengarkan kisahnya, is translated into located right by Cincin
Opango Lake, not far from the port, to listen to his story. To listen to his story is suggestion because I think this there is a wrong input the translation. Okay, for the next, tapi cerita soal itu kapan-kapan saja. Is translated into but perhaps that is story for another time. Our suggestion is, I will tell you that story anytime. The problem is lexical and grammatical. For the next, meski belum pernah menjalaninya, is translated into chop, I've never been in it myself. The suggestion is even though I've never done it. The problem is lexical and grammatical. And next, dulu atau sekarang nih? Back in the day or now? The suggestion is back then or now. And the problem is grammatical. And the number 14, lo mah gede speak-nya. Gak usah gede speak. And benang-benang G. Okay, it's translated into you are so full of shit. Cut it out of the bullshit. The suggestion is you talk a lot, don't talk too much. The wordy word is not be translated. And the problem is lexical. And then the last number, setiap bulan itu ada acara di Monas. Is translated into every month there is this event in Monas. And the suggestion is every month there is an event in Monas. And the problem is lexical. Okay, that's all. Okay, for the next presenter is Miss Irma. Okay, Miss Irma, the time is yours. Thank you. Okay, here's there are also some problems for masalah dengan penerjemahan. Yang pertama adalah misalnya peristiwa Tanjung Priok 84. Now the riot in Tanjung Priok back in 84. Itu masalahnya adalah juga grammar dan leksikal, karena di situ ada kata now the riot in Tanjung Priok back in 84. Let's say the riot suggestionnya, let's say the riot in Tanjung Priok back in 84. Kemudian yang kedua di situ ada kalimat peluru betulan bang atau peluru karet. Di situ diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris with live bullets or rubber ones. Kemudian seharusnya di situ bukan live bullets tapi real bullets. Jadi suggestionnya menjadi real bullets or rubber ones. Kemudian di sini problemnya adalah problem leksikal. Selanjutnya nomor 3, di mana bang? Kemudian ada di bagian dada. Kemudian di situ terjemahannya dalam bahasa Inggris hanya menggunakan kata where, itu saja. Kemudian jawabannya adalah in the chest. Suggestionnya adalah where is it? Itu menunjukkan mempertanyakan di mana. Artinya peluru itu bersarang. Kemudian on the chest instead of in the chest. Jadi di situ ada problemnya adalah grammatical. Kemudian number 4, sini lubangnya 4. Kemudian over here 4 shots. Suggestionnya adalah over here there were 4 holes. Jadi bukan 4 shots atau tembakan tapi holes. Masalahnya adalah grammatical juga. Nomor 5, saya saat itu sudah dinyatakan mati. Terjemahannya ke dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat they thought I was dead. Suggestionnya atau sarannya di sini adalah at that time I was pronounced dead. Jadi dinyatakan mati atau meninggal dunia. Jadi problemnya adalah problem leksikal. Next. Kenapa kalimat yang ke-6? Kenapa? Karena ketika saya dianggap masih hidup, itu kepala saya diinjak. Because terjemahannya adalah
Because as soon as they saw a sign of life, they kicked me in head. Kami menyarankan di sini why it is because when I considered alive, they would kick me in the head. Kemudian di situ juga masih problem leksikal. Kalimat ketujuh, kemudian laras panjang itu laras senjata. Itu diarahkan ke kepala saya. Diterjemahkan menjadi one of them had a gun. The long barrel was pointed at my head. Suggestionnya, and then the gun barrel was pointed at my head. Juga sama problem leksikal. Kemudian nomor 8, meledak dan terjadi persis di sebelah telinga saya. Terjemahannya adalah the explosion was close right next to my ears. Di situ ada kata ears. Kemudian suggestionnya exploded and it happened right next to my ear. Jadi bentuknya singular. Problemnya adalah grammatical. Kemudian nomor 9, diputar, kemudian dilempar saya di atas truk. Terjemahannya, they dragged me and then tossed me on the top of the truck. Kemudian di situ ada kata on the top of the truck. Kalau mungkin dibayangkan kalau yang namanya on the top of the truck itu bukan di truknya tapi di atasnya itu ya. Di sini disarankan they drag me and toss me into the truck. Jadi menggunakan kata into bukan on the top of. Jadi problemnya adalah leksikal. Selanjutnya nomor 10. Kalau pekerjaan kayak gitu, modalnya kan respect. Diterjemahkan menjadi, in your line work, the currency is respect. Kata itu agak sedikit, tidak biasa, maka suggestionnya di sini ada, for such work, respect is the assets. Jadi daripada menggunakan kata currency, itu menggunakan kata aset. Jadi problemnya adalah leksikal. Selanjutnya, punten. Ya kayaknya kita mau jadi artis, bos. Ya. It's just like trying to be a celebrity, boss. Terjemahannya, sarannya adalah, well, it's just like trying to be a celebrity, boss. Jadi hanya sedikit saja perbedaannya. Kemudian di situ problemnya adalah leksikal. Yang nomor 12, itu bos saya rumahnya yang disuntar ditulis itu pribumi. My boss's house was in Suntar. He put up a sign there saying pribumi. Jadi di sini pribumi, saran kami adalah menerjemahkan kata pribumi itu menjadi native Indonesian. My boss's house was in Suntar. He put up a sign says native Indonesian. Jadi masalahnya adalah masalah leksikal. Nomor 13, anak-anak teman-teman saya terjunkan. I enlisted my kids and my friend. Instead of menggunakan kata kids, karena itu kesannya adalah anak-anaknya si narasumber, maka kata kids itu kami ubah menjadi I mustered by inferior my friend. Di situ problemnya adalah leksikal. Kemudian nomor 14, di situ ada kalimat Cina ngaku pribumi loh. Saya bilang. Kemudian diterjemahkan menjadi I thought you're Chinese, you're not pribumi. Jadi masih sama dengan yang tadi, maka kami menerjemahkan you're Chinese,
claim as a native Indonesian, I said. Jadi bukan I thought tapi claimed. Jadi itu masih lexical masalahnya. Kemudian nomor 15, sekalian saya mau kasbon, saya bilang. Also, I'd like to cash my paycheck, please. Di situ ada kesan bahwa yang namanya paycheck itu artinya dia memang seharusnya sudah dibayar, kemudian dia meminta bayarannya. Tapi di sini kasbon lebih ke orang tersebut meminjam uang terlebih dahulu sebelum dia dibayar oleh bosnya. Jadi suggestionnya adalah also I'd like to borrow some money please. Jadi di situ masalah leksikal. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ibu Sinda mungkin. Terima kasih. Okay, thank you, Miss Irma. And for the next presenter is going to present by Miss Sinda. Okay, Miss Sinda, time is yours. Okay, here I have, we have 12 sentences. Yang pertama itu adalah maling tabung gas nih. English translation-nya adalah so this thief steals a cooking gas can. And then our suggestion is so there was a thief stole a gas canister actually. I forgot to put some words here. And then problemnya adalah itu lexical. Yang kedua adalah ketangkep lah. Nah, di sini menceritakan bahwa si Doms ini menceritakan bahwa di daerah tersebut sering banyak maling dan dia membicarakan tentang ketangkep lah. Di translation-nya adalah then he gets caught. Nah, suggestion-nya kita menerangkan setelah then he got caught. Problemnya adalah grammatical. Nomor ketiga adalah rame. Ramai di sini maksudnya orang-orang pada berdatangan. Di English translation disebutkan it's a commotion. Dan kita suggest adalah then people come around. Orang-orang berdatangan. Nah, di sini problemnya adalah lexical. Lalu yang keempat adalah satu ada yang teriak nih, bakar. Nah, di translation-nya adalah someone starts shouting burn him. Well, karena di sini kan itu menceritakan yang sudah terjadi, jadi kami mengarahkan past tense, yaitu someone started shouting burn him. Problemnya adalah grammatical. Oke, selanjutnya adalah ini kita bintang-bintangnya sini karena kurang appropriate. Siapa yang tadi teriak bakar gitu? I go, which one of you shouted that? Nah, kita ringkas menjadi hey man, who said that? Nah, di sini problemnya adalah lexical. And then next is nih Pak, yang teriak bakar dibawa aja. Di sini terlalu panjang, kita persingkat. Di English translation-nya adalah it is this one, he was the one who shouted, take him. Kita menyarankan menjadi he was the one, just take him sir. Jadi kita agak lebih mempersingkat, tapi meaning-nya tetap sampai kepada pembaca. Problemnya adalah lexical. Yang ketujuh adalah enggak bang, jangan bang. Di translation-nya adalah hey no man, please don't. No man sini kami rasa kurang tepat, jadi langsung saja kita sarankan menjadi please don't take me. Ini menjadi masalah, problemnya adalah lexical. Selanjutnya adalah lu monyet, sebenarnya sini cuma karena ini mungkin kontekstual dari orang-orang Indonesia. Di orang-orang Priok itu mungkin kasar kalau memanggil sesuatu. Lu kalau bakar mati di sini jadi setan gimana? Nah, di dalam bahasa Inggris, you idiot, burn him to death here, he turns into a ghost. What then? Di sini terlalu word to word, jadi kita suggest-nya adalah Jesus Christ karena di sini orang Kristen. Sini what would happen if he died
and turn into a ghost. Di sini masalahnya adalah lexical dan grammatical. Kita mengambil isu surprise ya karena di sini subtitle dan biasanya itu yang membaca adalah orang-orang native. Selanjutnya, yang ke-9 adalah bertahun-tahun sebelum tinggal di Jakarta. English translation-nya adalah years before I set foot in Jakarta. Suggestion-nya adalah before living in Jakarta many years ago. Problemnya adalah lexical. Yang 10 adalah versi pendeknya, jangan cari gara-gara dengan anak Priok. Nah, di sini English translation-nya adalah in short, best not pick a fight with someone from Priok. Now, we suggest here is in short, don't get into trouble with Priok people. Masalahnya ada di lexical. Sebelum di pagar, dulu ini lapangan bola. Before the fences were built, a football field. Di sini kurang jelas a football field, terus kenapa gitu kan. Jadi kita menyarankan adalah there was a football field before the fences were built. Nah, di sini ada percakapan antara Doms dengan pewawancara bahwa di daerah tersebut adalah setiap paginya pasti ada mayat bergelimpangan di daerah tersebut. Nah, si pewawancara ini nanya, nemu di sini mayatnya. Nah, di English translation-nya adalah there were dead bodies here. Kita ringkas aja, hah, really? Jadi terkoneksi dengan kalimat sebelumnya di percakapan sebelumnya. Jadi tidak perlu panjang, tapi tetap meaning-nya nyampe, yaitu kita ganti dengan kata really. Nah, ini masalah adalah problem. Sekian untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nofri. Terima kasih, Miss Ida. Okay, you are welcome. Okay, for the last presenter is Mr. Nofri. Time is your, Mr. Nofri. Okay, it's my turn. The first one is actually the situation or the condition regarding this sentence is not very clear. This is taunya gue kaya itu. Jadi kondisinya adalah sebelumnya itu mereka berdua antara interviewernya sama yang diwawancara atau si Don itu dia ngejelek-jelekin orang kaya. Orang kaya ini kayak gini nih, orang kaya ini kayak gini, orang kaya ini kayak gini nih gitu. Dan mereka kan antara interviewer sama Donnya itu saling nggak tahu. Akhirnya ketika saling ngejelek-jelekin, tahu-tahu dia ngomongnya, taunya gue kaya gitu. Maksudnya adalah lo nggak tahu kan gue kaya apa enggak gitu. Ngomong kayak ngeledek ke Don gitu. Makanya di English translation-nya itu wait, but what if I'm rich? Jadi dia berusaha untuk menggelitik si Don, lo ngejelek-jelekin orang kaya dari tadi, lo nggak tahu kan gue kaya apa enggak gitu maksudnya. Makanya ini wait but what if I am rich itu dia agak kurang ngena ya secara kontekstual. Maka hey, you don't know whether I'm rich or not, right gitu. Jadi ininya bahasa Indonesianya singkat tapi bahasa Inggrisnya lebih panjang karena ya memang kalau dijadiin bahasa Inggris yang singkat agak kurang masuk kontekstualnya karena bahasa Indonesia kadang-kadang kan disingkat-singkat. Terus di sini ada yang kedua ya gue di Bekasi sekarang. Yes, so I live in Bekasi now. Ini saya nggak tahu kenapa si translatornya menaruh so di sini. Karena nggak ada di sini di dalam kalimat Indonesianya itu yang artinya so, jadi atau apa gitu ya. Makanya so-nya saya hilang. So, I live in Bekasi now. Ini masalah leksikal. Terus di sini gue bisa keluar dari Priok, tapi Priok nggak bisa keluar dari gue. Ini dia sebenarnya bicara tentang gue satu orang, jadi nggak mengeneralisir. Ya, nggak mengeneralisir orang lain belum tentu kejadian seperti itu gitu. Makanya agak aneh ketika di English translation-nya itu dia berusaha mengeneralisir bahwa semua orang Priok itu ketika dia keluar dari Priok maka jiwa Priok itu masih ada di dalam diri dia gitu. Makanya di dalam English translation dia pakai you can take the man out of Priok but you can take Priok out of the man. Ini dia sangat mengeneralisir. Padahal yang dimaksud oleh
Dons yang ngomong ini dia tidak seperti itu. Makanya saya berusaha untuk menunjukkan lagi bahwa I bukan secara generalisir. Jadi I may get out of Priok, but Priok can get out of me. Gitu. Terus yang keempat, kenapa gue pindahnya ke Bekasi? Kenapa gue pindahnya ke Bekasi? Dia pakainya the reason I moved to Bekasi. Ini nggak masuk ya, karena why itu langsung aja, why do I move to Bekasi? Ini sebenarnya dia cuma kalimat pertanyaan doang gitu, kalimat pertanyaan doang. Jadi bukan the reason I move to Bekasi, karena the reason I move to Bekasi seharusnya ada jawabannya. Terus nomor 5, karena emang istri gue rumahnya di Bekasi, ya my wife lives in Bekasi. Di sini ada karena kan, kenapa kok dihilang karenanya? Jadi because my wife lives in Bekasi. That is also the lexical problem that we have, ya. Terus next, Miss Sinda. Kemanapun gue pergi, gue tetap teriaknya gue anak Priok. Wherever I go, I'm Priok through and through. Nah, through and through itu dia kalimat yang artinya completely gitu ya. Completely. Jadi through and through itu artinya thoroughly. Jadi completely, thoroughly gitu. Secara keseluruhan. Ini sebenarnya bukan secara keseluruhan, karena ini bukan dia itu cuma mau ngasih tahu ke orang bahwa saya ini anak Priok gitu loh. Jadi bukan secara keseluruhan. Jadi kita nggak cocok kalau dia pakai true and true. Makanya saya menggantinya dengan benar-benar letter-luck. Gue teriak. Gue akan ngasih tahu ke orang lain bahwa gue anak Priok. Makanya saya wherever I go, I will proudly declare that I am from Priok gitu. This is grammatical karena tadi true and true salah. Terus di sini toh, di sini pun survive. Sebelumnya Bu Sinda masih. Toh di sini pun survive. Nah ini yang saya agak bingung kenapa. Jadi kalau misalkan sudah ada bahasa Inggris yang kesebut dan orang Inggris kenal bahasa itu gitu loh. Ada survive-nya, tapi dalam English translation-nya kata-kata survive itu hilang. Maka orang Inggris yang dengar itu akan bingung loh. Dia ngomongin survive kok di dalam translation-nya tuh nggak ada survive-nya. Makanya kalau bisa, kalau ada kata-kata bahasa Inggris yang sudah diketahui sama orang-orang yang berbahasa Inggris, maka harus dipertahankan. Makanya saya suggest if we are talking about survival, yes, I do survival. I do survive maksudnya. Maka ada survive-nya ya. Terus selanjutnya, Bisinda. Kalau mau ngomong survive ya survive aja di sini. Would I survive if? Yes, I would. Nah ini di sini nggak terlalu letter luck ya. Padahal di sini bisa letter luck sebenarnya. Bisa secara literal. Nah, jadi di sini bilangnya if we are talking about survival, yes, I do survive. Ini jadi dia hampir sama lah, hampir literal lah dengan teks sumbernya. Terus nomor 9 dan ya banyak kawan juga di sini nggak ribet. I have friends here, so it's easy. Ya, oke, saya nggak terlalu cocok sama it's easy-nya, ya. Jadi I have friends here. Oke, nomor 10 seluk beluk. Nah, di sini ada seluk beluk nyari duit, tahu paling ujung-ujungnya di pelabuhan. Di sini seluk beluk. Seluk beluk itu dia kenapa kok dihilangkan di sini? Ya, padahal itu adalah kata-kata yang sangat unik yang mau diutarakan sama si Dons gitu. Jadi kalau dia dia cuma mau datar aja, saya tahu nyari duit di sini gitu. Tapi kan dia mau menekankan seluk beluk gitu. Makanya kalau bisa di dalam translation-nya ada juga seluk beluknya. Jadi di seluk beluk itu dalam bahasa Inggrisnya ins and out, ya, ins and out, how to make money. Most probably I end up at the airport. Tapi memang agak panjang. Tapi kalau misalkan dia cuma satu bahasa, bahasa Indonesianya nggak ada, maka sebenarnya ini bisa masuk ke
ke dalam 2 baris saja gitu loh. Ya, dan selanjutnya Miss Indah. Palingan gitu, cuma kalau gue di sini-sini aja ya gak apa-apa juga. Ya. Kalau translatornya bilang if I stay here, which would have been fine by me. Ini apa namanya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masuk dengan konteks dari teks sumber. Palingan gitu, that's just it ya. Terus cuma kalau gue di sini-sini aja ya nggak apa-apa juga gitu. Which would have been fine with me. Ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pas dengan teks sumber. Karena di sini if I have to stay here, I'm fine with it gitu. Secara leksikal itu problemnya secara leksikal karena pemilihan kata di dalam apa dari yang diambil oleh translator yang terlalu jauh dari teks sumber. Nomor 12 cuma maksud gue ya why not lah pindah, gue pindah gitu, ada why not, jadi saya mau mempertahankan why not-nya, tetapi why not move itu secara grammatical itu salah gitu. Why we do not move seharusnya, why do I not move gitu, why don't I move gitu. Jadi bukan why not move, nggak terlalu cocok ya. Why not, makanya saya pakai kalimat yang agak lengkap aja. But I mean if I have to move, why not gitu. Saya akan mempertahankan sama why not-nya karena di dalam bahasa teks sumbernya ada why not-nya. Nah di sini sempat gue berlayar. I was out at sea for a while. Nah I was out at sea for a while itu dia nggak, sebenarnya dia cuma menunjukkan saya ke laut gitu loh. Padahal ke laut itu kan ya nggak terlalu ini ya. Ini berlayar di sini kan artinya bekerja, ya bekerja. Makanya saya menekankan bukan cuma out of sea, tapi I work at sea for a while gitu. Jadi mau menekankan sama work-nya, bekerjanya. Ada lagi, Miss Indah? Udah habis ya? Oh masih ada. Nyokap sakit, gua turun. Then my mother got sick, so I quit the ship. My mother got sick, so I quit the ship. Nah ini shipnya nggak usah pakai S, karena dia kan cuma kerjanya di dalam satu kapal kan. Jadi saya ini masalah grammarnya ya, S-nya seharusnya nggak ada, cuma itu aja sih. Terus nomor 15 terus dari sebelum gue berlayar itu kan, but even before I was working the ship. Di sini dia secara leksikal sama grammatical salah ya, karena sebelum gue berlayar itu kan, jadi sebelum gue mulai berlayar gitu. Jadi but before I started to work at the ship ya. Terus nomor 16 gue udah bikin video klip. I was already, ini dia juga ngetiknya salah ya, jadi bukan saya yang salah ngetik, karena dia di dalam ketikannya itu I was already, seharusnya already ya, dia typo, making music video. Nah di sini ini sebenarnya antara 15 sama 16 itu nyambung kalimatnya. Terus dari sebelum gue berlayar itu kan gue udah bikin video klip. Nah berlayar itu kan masa lampau, berlayar itu masa lampau, pakai verb 2. Nah, bikin video klipnya itu dia sebelumnya lagi. Nah, karena dia dia sebelumnya lagi, sebelum dari berlayar, sebelum dari masa lampau, itu dia pakainya harusnya adalah past perfect. Ya, past perfect. Jadi bukan I was already making music video, dan itu adalah salah satu kesalahan dari translator itu dalam masalah grammar. Jadi seharusnya I had already made some music videos, ya. Jadi had ditambah verb 3 past perfect. Terus nomor 17, cuman akhirnya gue mikir I need to do something for my life. I just thought to myself I need to do something for my life. Ini salah ketik juga nih Miss Indah nih. Ini bukan ketikan saya nih. I thought to myself I need to do, ini bukan kayak gini Miss Indah. Jadi ini I need to do something for my life. Cuma akhirnya gue mikir
Oke, kita skip nih, kayaknya ini salah masukin ya. Kita skip, ini bukan ini tadi. Iya kayaknya. Kita lanjutin. Oke. Nomor 19, nomor selanjutnya mereka pasti punya berpikir gitu. Dia ini karena dia seharusnya kan mereka pasti punya pikiran seperti itu kan, tapi karena ini adalah yang ngomongan langsung, jadi memang ininya secara ngomongnya kayak gitu. Mereka pasti punya berpikir kayak gitu. Nggak selamanya gue mau begini. Di English translation-nya, we all think I'm not gonna do this forever. Nah, di sini nggak selamanya gue mau begini. Nggak selamanya gue mau begini itu bukan artinya bukan do-nya. Jadi penekanannya bukan do-nya, tapi nggak mau kondisinya kayak gini terus gitu. Jadi bisa aja kondisinya kayak gini terus gitu. Jadi bukan cuma do doang. Ya, makanya saya mengeneralisir, jangan cuma do doang. Makanya saya bilangnya pakai like this forever. I don't wanna be like this forever. Saya tidak mau seperti ini selamanya gitu. Ya, karena di sini gue nggak mau melakukan ini selamanya gitu. Dia nggak seperti itu penekanannya, dan konteksnya juga bukan kerjaannya, tapi kondisinya. Terus nomor 20, nggak selamanya gue markirin kontainer belok. Kontainer belok, markirin kontainer belok. I'm not going to park containers all my life. Ini markirin kontainer belok itu maksudnya bukan parkir. Ya, maksudnya kan ada orang yang ketika keluar kontainernya itu kayak ada Pak Ogah gitu, kayak ada Pak Ogah. Jadi bukan markir gitu, tapi ketika keluar misalkan, jadi kan ketika keluar belok supaya gitu. Jadi belok di sini artinya bukan markirin kontainer dari bergerak ke berhenti, tapi dari bergerak ke bergerak gitu. Jadi cuma untuk supaya bantu ketika supir kontainernya belok-belok gitu. So saya ganti, jadi suggestionnya bukan pakai park. I'm not going to assist the container drivers on the road all my life. Karena dia bisa aja bukan cuma di tempat parkiran, tapi di jalan gitu. Terus nomor 21 kan nggak semua orang bisa jadi centeng. Not everyone can be a centeng. Nah, di sini kalau ini centeng bukan kalimat yang yang harus kita endorse ya. Dan orang juga nggak tahu centeng itu apa gitu. Jadi kalau misalkan ditaruh centeng doang di situ, maka orang akan bingung. Tapi kalau misalkan mau harus ditambahin penjelasan centeng atau dipakainya watchman ya, watchman. Terus selanjutnya, nggak semua orang bisa jadi jenggo. Not all of us can be jenggo. Ini juga sama seperti tadi centeng. Kan kalau kita cuma bilang jenggo doang, orang bingung apa jenggo gitu. Ya, maka ditambahin kalau mau tetap di jenggonya itu ada karena ada bahasa yang agak unik, maka ditambahin guard gitu, penjelasan deskripsinya. Terus nomor 25, lagian makin kesini makin susah juga kan hidup begitu. Besides, it get harder and harder to live like that, isn't it? Oke. Nah di sini masalah grammatical salah. Yang isn't it itu kenapa isn't it salah? Karena di depannya itu kalau pakai isn't it, di depannya adalah pakai is. It is gitu. It is, maka di belakangnya baru isn't it gitu. Sementara kan di depannya bukan pakai it is kan, tapi pakainya gets. Gets itu verb. Jadi verb 1 seharusnya bukan isn't it, tapi doesn't it gitu. Doesn't it. Makanya ini salah. Jadi kalau mau pakai doesn't it, tapi kalau mau lebih singkat lebih ringkas dan lebih fleksibel lagi, pakai aja right. Besides it get harder and harder to live like that, right gitu. Ya. Itu masalahnya masalah grammatical. Terus selanjutnya, makin nggak ada celah, odds are getting thin. Nah, getting itu biasanya ditambahin komparatif ya, komparatif. Jadi bukan thin doang tapi thinner. Ya, ini masalah grammar juga sebenarnya Bu Sinda. Terus nomor 27,
pasti mereka berpikir, they'll think at some point, ya, they'll think at some point. Nih, kalau saya lebih cocok at some point-nya itu di depan, karena di depannya sebelum-sebelumnya itu sebelum-sebelumnya itu bercerita tentang tentang orang-orang yang sudah mulai tobat, orang-orang yang sudah mulai tobat. Jadi mereka preman kayak gini gitu. Terus lama-lama dia mikir juga gitu. Pasti mereka berpikir gitu. Nah, makanya saya bilang they'll think at some point itu kayaknya penekanannya adalah seharusnya di at some point. At some point they will think gitu. Ya. Jadi ditaruh di depan. Tapi kalau misalkan mau ditaruh di belakang juga nggak usah pakai koma, itu salah grammarnya. They'll think at some point gitu. Ya, jadi antara kalimat kalimat utama sama petunjuk waktu itu nggak usah pakai koma gitu. Jadi itu salah grammatical, bisa kalau mau ditaruh di belakang nggak usah pakai koma. Terus nomor 28, mantan-mantan itu banyak. There are a lot of formers. Former itu kesannya agak boleh sih sebenarnya former. Tapi kalau dia jamak itu kadang-kadang nggak terlalu enak juga dibacanya. Kalau mau yang biasa kita pakai untuk yang mantan-mantan, misalkan mantan-mantan pacar gitu. Mantan-mantan pacar saya banyak gitu, misalkan. Maka pakainya exes gitu, bukan formers kan. I have a lot of formers girlfriend gitu, nggak ada formers girlfriend, tapi I have a lot of exes gitu, ya, exes. Jadi saya punya banyak pacar dulu gitu, ya. Jadi kalau dia jamak itu kayaknya lebih sering pakai exes. Terus nomor 29, mantan perampok banyak, former bandits especially. Bandits itu dia terlalu general ya, padahal di sini intinya mau perampok sih sebenarnya kan. Selain perampok itu ada juga banyak yang lain yang kesebut-sebut ya. Makanya jangan pakai bandits. Kalau bandits itu generalisasi, maka pakai robbers saja, ex robbers, dan nggak usah pakai former. Bisa sih pakai former, tapi karena di depannya kita udah pakai ex, maka di bawahnya juga pakai ex saja, ex robbers. Ya, banyak. Ya, bukan especially ya, tapi karena dia bilangnya banyak. Terus nomor 30, tapi alhamdulillah sekarang udah pada sadar. Nah, di sini dia leksikalnya salah, sober up. Yang sober up itu kalau misalkan saya lihat di kamus, sober up itu artinya sadar dari pengaruh alkohol. Jadi kalau misalkan orang mabok, terus habis itu udah agak sadar, itu namanya sober up. Ya. Sementara di sini kan sadar itu artinya tobat kan, udah tobat, ya. Kalau tobat itu lebih cocok pakai repent, ya, bukan pakai sober up. Ya, jadi ini kesalahan leksikal dari translator. Terus number 31, karena udah ngeliat cucu, udah udah punya, mau ngapain lagi? One day you see your grandkid and realize what else is there. Nah, ini you realize what else is there. Ini agak nggak terlalu netral juga. Saya jarang-jarang juga orang ngomong kayak gitu, what else is there. Adanya there's nothing else to pursue, ya. Ngapain lagi sih? Jadi udah nggak ada lagi yang harus dikejar gitu. Jadi saya ngubah kalimatnya aja sih. They now have grandkids and realize there's nothing else to pursue. Ya, mau ngapain lagi sih? Saya ganti jadi udah nggak ada lagi yang harus dikejar gitu. Oke, selanjutnya. Saya udah begini, I'm as bad as they come. Nah, ini juga saya terus terang nggak pernah dengar ya, makanya saya agak kurang stok aja. Bisa jadi benar sih, tapi saya nggak pernah dengar aja kayak gitu. Jadi suggestion saya ganti, jadi I have been like this for a long time. Yang sesuai dengan teks sumbernya, agak sama seperti teks sumbernya. Terus nomor 33, satu dari ratusan perguruan di Jakarta Utara. Nah, ini perguruan diganti jadi training grounds. Emang benar training grounds. Training grounds itu kesannya bukan perguruan martial art ya. Martial art itu dia nggak pakai training grounds.
Mungkin di sini dia mau menunjukkan bahwa kalau martial arts schools itu kan biasanya pakai ini ya, pakai gedung. Kan biasanya kalau yang ini dia bukan di gedung tapi di lapangan-lapangan. Tapi training grounds itu saya belum pernah dengar ya untuk martial arts itu pakainya training ground. Training grounds itu biasanya untuk tentara gitu. Setahu saya ya. Makanya saya tetap aja pakai martial arts school walaupun dia nggak pakai gedung. Terus nomor 34 sama 35 ini dia kesalahannya itu cuma kesalahan ini aja, apa namanya, kesalahan bahasa Indonesianya dijadiin 2 tampilan, sementara bahasa Inggrisnya dijadiin 1 tampilan. Itu nggak enak aja. Itu seharusnya kalau bahasa Indonesia 2 tampilan, bahasa Inggrisnya juga 2 tampilan. Itu dalam masalah ini sih apa tenis. Nomor 34, nomor 35 Miss Kinda. Bagi mereka, silat adalah upaya merawat identitas sekaligus menyempurnakan diri. To them, silat is a way to preserve identity and achieve self-actualization. Ini kan kalimatnya menyempurnakan diri ya, bukan mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri itu kan dia ingin menunjukkan dirinya sendiri gitu kepada orang lain kan, self-actualization gitu. Sementara ini dia untuk diri pribadi gitu, ya bukan untuk ke orang lain. Maka kalau mau self reflection gitu, jadi untuk menyempurnakan diri sendiri. Saya rasa konteksnya beda ya. Terus nomor 36, salah seorang dari kami temui di sana berkelakar. Nah ini salah dalam masalah grammar ya. One of them we met there joked. One of the guys we met there joke. Ini kenapa salah? Ini kan dia kalimat ini kalimat majemuk ya, kalimat majemuk yang kalimat intinya adalah one of the guys we met there. Ya, we met there. One of the guys we met there. One of the guys. Ya, oke. Ya kita di sini ada one of the guys we met there made. Ini juga salah nih Bu, bukan made joke. Salah ketik juga Bu. Seharusnya made a joke. Made a joke. Jadi maaf nih salah ketik juga. Seharusnya made a joke. Kalau mau diganti one of the guys we met there joking. Ya, joking about gitu ya. Terus nomor 37 kalau demo, nah demo di sini diartikan protes. Protes itu kalau demo sebenarnya ada demonstration atau strike ya, a strike ya. Biasanya kita pakai a strike sih. And it gets violence itu sebenarnya di kalimat sumber di naskah sumbernya itu nggak ada. Makanya saya di tanda kurung ya karena emang nggak ada di dalam naskah sumbernya. Nggak mundur walaupun digebuk. These guys are not backing down no matter how hard you hit them. Ya, ini saya pakai udah benar soalnya. Ya. Terus selanjutnya nomor 38. Tapi begitu kena gas air mata nangis semua. But sprinkle some tear gas, they bowl their eye out. Nah, bowl their eye out itu artinya saya lihat di kamus, ya itu artinya nangis terus-terusan gitu. Nangis terus-terusan, bowl their eye out itu nangis terus-terusan. Padahal ini bukan nangis terus-terusan. Ini cuma kena gas air mata dia nangis gitu. Keluar air mata bukan nangis, keluar air mata gitu. Jadi shed tears saja. Kalau bowl their eye out itu kayak berlebihan. Karena itu artinya nangis terus-terusan, nangis terus-terusan gitu apa? Itu nggak cocok. Karena saya pernah juga kena gas air mata dan nggak nangis kayak gitu cuma keluar air mata doang. Oke. Terus selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum itu kalau orang baratnya nggak ngerti bisa diganti pakai Islamic greetings ya. Islamic greetings ini cultural ya. Waalaikumsalam juga Islamic reply of greetings ya, Islamic reply of greetings, jawaban dari salam. Terus
Terus di sini, oh mau silaturahmi, ya oh mau silaturahmi. Ini kenapa saya salahin silaturahminya? Karena di atasnya itu, di sebelumnya itu bilang, mau ngapain sini? Silaturahmi gitu. Nah terus habis itu dijawab sama si orang, oh mau silaturahmi gitu. Nah yang di atasnya itu bilangnya, oh just want to connect gitu, just want to connect. Jadi silaturahminya itu diterjemahin just want to connect. Terus jawabannya ternyata silaturahminya nggak terjemahin gitu, makanya ini salah ya, si translatornya nggak terlalu konsisten dengan menerjemahkan silaturahminya. Ya, saya sih setuju kalau misalkan diganti silaturahminya, jadi jangan pakai silaturahmi karena itu orang Barat tuh nggak ngerti silaturahmi itu apa. Seharusnya di sini, oh I see, oh, you just want to connect, ya ini belum ke ketiknya, you just want to connect. Terus bantuin pakai pantun bang, help me out there here with pantun itu sama ya. Assalamualaikum Islamic greeting tadi sama seperti yang di atas. Terus udah habis ya, Sinda? Udah ya. Oke, jadi itu Bu Ida. Okay, thank you, Mr. Romel and Mr. Novi, for the clear explanation. All right, Mr. Romel and friend, that's all the presentation from Group 5. Thank you for your attention. We are very sorry if we have many mistaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.